Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, bersyukur untuk hari yang baru dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Saudara, dalam sebuah gelanggang pertandingan, seorang atlet akan diperhadapkan pada sebuah pilihan, bertahan atau menyerah. Seorang atlet sejati ia akan berkata, "Saya ada di sini untuk sebuah kemenangan, maka saya akan bertahan sampai saya menjadi pemenangnya." Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan ini tak ubahnya seperti gelanggang pertandingan, di mana kita pun akan menghadapi berbagai macam persoalan yang membuat kita harus juga memilih bertahan atau menyerah. Jika kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita hadapi, maka saudara berarti kita tidak lagi bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan pasal 8 ayat yang pertama. Saudara, bacaan ini mengisahkan tentang keberanian Stefanus yang memilih untuk tetap mempertahankan imannya di tengah situasi sulit yang sedang menghimpitnya. Ia seorang diaken yang dikenal baik, penuh roh, hikmat, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, penuh karunia dan kasih dan kuasa, dan dia juga mengadakan tanda-tanda mujizat. Saudara, Stefanus yang sedemikian saleh dan baik, dia harus menghadapi kelompok yang tidak suka dan yang tidak memahami dengan benar tentang pengajaran yang diajarkannya. Mereka adalah kelompok jemaat Yahudi Libertini. Mereka adalah golongan yang sangat ketat di dalam memelihara identitas diri mereka sebagai orang Yahudi. Mereka bereaksi keras terhadap Stefanus, terhadap pengajarannya. Bahkan mereka menghasut beberapa orang dengan mengatakan, Stefanus menghujat Allah dan Musa. Saudara, bahkan ketika Stefanus diperhadapkan di mahkamah agama, mereka pun menghadirkan saksi-saksi palsu untuk memperberat Stefanus. Nah, di pasal 7, kita akan membaca bagaimana Stefanus menyatakan pembelaan dirinya dengan mengatakan kebenaran yang membuat hati mereka sangat tertusuk. Dan mereka menjadi sangat marah kepada Stefanus. Bahkan saudara, ketika Stefanus di ayat yang ke-56 mengatakan, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dikatakan mereka semua berteriak-teriak sambil menutup telinga dan serentak menyerbu Stefanus, menyeret dan melemparinya. Ketika mereka melemparinya, saudara, justru di sana Stefanus menaikkan doa kepada Tuhan. "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut ia memohonkan pengampunan bagi mereka semuanya. Dan ia pun meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesulitan dan penderitaannya, Stefanus memilih untuk tetap bertahan. Ia mempertahankan imannya, dan itu artinya dia hanya punya dua kemungkinan, hidup atau mati. Dan Stefanus mati. Saudara, jujur kita akui bahwa mempertahankan iman di tengah situasi sulit adalah hal yang sangat tidak mudah. Di tengah kesulitan, kita percaya Tuhan itu akan memelihara kehidupan kita.
Tetapi ego diri kita seringkali membuat kita pada akhirnya goyah, meragukan Tuhan, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Saudara, saat ini kesulitan apa yang menghimpit kita? Mungkin kesulitan-kesulitan yang kita hadapi belum sampai menyentuh soal mengancam nyawa kita seperti yang dialami oleh Stefanus. Kesulitan yang kita hadapi mungkin baru soal makan, minum, pekerjaan, karir. Tapi ternyata semua hal-hal ini, saudara, sangat bisa membuat iman kita menjadi goyah. Kita mempertaruhkan iman kita untuk sesuatu yang sebenarnya kita masih bisa memperjuangkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat Stefanus mampu bertahan di tengah desakan dan kesulitan yang mempertaruhkan nyawanya? Ia memandang kepada Kristus. Ya, ia memandang kepada Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita selalu mengingat bahwa Allah senantiasa menyatakan kehadirannya kepada kita dalam segala tantangan kehidupan, tantangan iman yang kita hadapi. Tetaplah setia sekalipun teramat banyak dan teramat berat tantangan yang harus kita hadapi. Pandanglah Kristus sang sumber kehidupan dan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah agar kami senantiasa dapat memandang kepadamu di dalam pengharapan kami. Sehingga segala situasi hidup, segala persoalan yang kami hadapi, kami tetap mampu bertahan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau penolong di dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin.